Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita, dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga di malam hari ini kita masih bisa mengerjakan salat fardu, salat Isya secara berjamaah. Semoga salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, para ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang fikih jenazahnya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang memandikan jenazah. Yang terakhir adalah bahwa seorang pemandi jenazah, orang yang memandikan jenazah itu harus orang yang amanah, orang yang bisa menutup aib atau sesuatu yang tidak mengenakan dari mayit ataupun jenazah. Sebab aurat ataupun aib kaum muslimin itu tetap harus ditutup, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia, tidak boleh diumbar. Kemudian berikutnya adalah apakah janin yang keguguran itu dimandikan atau tidak. Janin ya, biasanya kan bayi yang belum sampai pada usia, ada macam-macam ya, ada yang baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Yang namanya keguguran kan berarti belum saatnya lahir gitu ya. Para ulama menyatakan bahwa kalau dalam bahasa Arabnya asektu, sakoto itu artinya jatuh ya. Jadi asektu itu bayi yang belum saatnya lahir, dia lahir ya, atau keguguran. Yang disepakati oleh para ulama adalah idza dhaharat alaihi amaratul hayah, jika ada tanda-tanda kehidupan pada janin yang keguguran itu, maka sudah wajib dimandikan dan dikafani ya. Dan juga disolati ya. Jadi disepakati oleh para ulama ya, bahwa bayi ataupun janin yang lahir belum saatnya dan sudah ada tanda-tanda kehidupan, maka harus dimandikan, dikafani dan disolatkan. Nanti di atas berapa bulan, Pak? Di atas 4 bulan lah ya, sudah di atas 4 bulan, sudah 5-6 itu sudah wujud bayi begitu, itu sudah ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan 6 bulan itu
masih mungkin ya kalau misalnya ada orang ibu melahirkan usia kehamilannya 6 bulan itu ada kemungkinan hidup gitu, ada kemungkinan, maka sudah sepantasnya ataupun sudah menjadi kewajiban bagi yang hidup untuk memandikannya, mengkafani dan menyolatkannya. Bahkan yang diperselisihkan para ulama adalah ya pada hitungan 4 bulan ya, kalau kita yakin sebagai umat Islam bahwa janin yang ada di dalam rahim sang ibu kalau sudah umur 4 bulan itu sudah ditiupkan roh ya. Sudah ditiupkan roh ya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sebelum 4 bulan tidak usah dimandikan. Tidak usah dimandikan. Jadi langsung dibungkus begitu ya, dipakai kain kafan atau kain apa, kemudian ya tetap dikuburkan Pak ya, tidak dibuang di selokan ataupun di sungai gitu. Tetap dimuliakan karena itu adalah calon daripada manusia. Kemudian juga ya tidak usah disolatkan. Kalau sudah kurang dari 4 bulan ya tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Sementara yang masyhur menurut mayoritas para ulama adalah patokannya adalah sudah ada tanda-tanda kehidupan tidak. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan artinya kalau ini lahir bisa hidup ya. Berarti harus dimandikan dan disolatkan. Berikutnya adalah tata cara memandikan secara umum di sini ya. Ataupun di sini disebut kaifiyatul ghusli, tata cara memandikan secara umum. Kalau kemarin kan baru beberapa hal yang harus dilakukan sebelum dimandikan ya. Yang pertama adalah diwudukan setelah dibersihkan kotoran-kotorannya dari najis-najis ya. Di bagian-bagian yang ada kotorannya, kemudian diwudukan seperti wudunya orang mau sholat ya. Kemudian memandikan mayit itu ghuslul mayyiti ghuslul janabati marrah waidah, sebetulnya cukup dengan 1 kali guyuran wajibnya, cukup dengan 1 kali guyurannya ya umul jasad kullahu, di mana dengan 1 siraman itu sudah menyeluruh ke sekujur tubuh ya. Tapi untuk lebih bersihnya lagi bisa diulang ya. Disunnahkan untuk mengulangnya 3 kali. Jadi dalam wudu, dalam mandi gitu ya, wajibnya itu adalah 1 kali basuhan ataupun 1 kali guyuran, di mana kalau mandi wajib itu mengguyur sudah rata ke sekujur tubuh. Adapun 3 kali itu adalah sunnah. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, dari setelah diwudukan ya, wudukan, kemudian bagian sebelah kanan dulu disiram, kemudian disabun, dimiringkan, digosok-gosok ya. Jadi ada 1 orang yang tugasnya untuk menarik badannya, dimiringkan, bagian belakang digosok-gosok begitu. Nanti setelah itu bagian kiri ya, baru setelah itu seluruhnya dibersihkan dengan air. Kalau prinsipnya sama ya, tayamun. Tayamun itu adalah bagian-bagian yang kanan dahulu, bagian-bagiannya kanan dahulu. Dan juga menurut jumhur ulama dianjurkan untuk menutup lubang-lubang dengan kapas. Wa yushabil qatni makhrajahu wa ghairahu. Jadi
di bagian-bagian yang berlubang itu ditutup dengan kapas, ya, biar kotoran-kotorannya misalnya masih ada tersisa tidak keluar. Hatta la yakhruja minhu syai'un min najasatin aw damin, sehingga tidak keluar najis ataupun darah dari lubang-lubang itu. Kemudian rambut berarti kalau yang perempuan ya, wa yusarrihu, rambutnya diluruskan, disisir ya, dengan sisir yang gerigi-giginya jarang-jarang banget, jangan pakai suri ya, untuk nyari kutu nanti ya rontok gitu ya. Pakai sisir yang jarang-jarang ya, kemudian dirapikan. Demikian juga dengan kalau yang laki-laki adalah yang punya jenggot ya. Tidak boleh dipotong, wala yuqassu dhafruhu, tidak boleh dipotong kukunya, dan juga tidak boleh dicukur rambutnya menurut jumhur ulama, nggak boleh. Sementara menurut mazhab Hambali boleh dipotong kuku ataupun rambutnya intola, jika kuku itu terlalu panjang-panjangnya. Jadi ada dua pendapat di sini. Selesai memandikan jenazah sampai di sini, Bapak sekalian. Bagaimana dengan jenazah-jenazah yang korban kecelakaan gitu ya? Kalau dikhawatirkan rusak, dimandikan nanti rusak, ditayamumkan, kemudian dikafani. Misalnya sudah beberapa hari baru ketemu atau sudah remuk-remuk begitu ya, ditayamumkan. Kalau yang tidak lengkap ya, misalnya cuma ketemu kakinya saja gitu ya. Orang yang kecelakaan di kereta api begitu ya, tabrak kereta, tinggal kakinya saja ataupun tinggal tangannya saja, itu tidak harus dimandikan dan tidak harus dikafani, tidak harus disolatkan, tapi tetap dibungkus kemudian dikuburkan. Tapi kalau sebagian besar dari tubuhnya ketemu, misalnya kepala sampai perut begitu kelihatan ini terkenali orangnya, maka seperti jasad yang lengkap, dimandikan, dikafani dan disolati. Jadi itu kalau standarnya begitu ya, standarnya masih separoh dan bisa dikenali apa tidak ya. Jadi para ulama membahasnya, jika hanya ditemukan potongan tubuh mayit seperti tangan atau kaki atau kepala saja, dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan, tapi langsung dimakamkan. Jika lebih utuh lagi, maksudnya masih ada kepala, masih bisa dikenali, dia dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Jika separuhnya saja, dan jika ditemukan separuh jasad dan ada kepalanya, maka dikafani. Jika terbelah memanjang, ini beberapa pendapat para ulama, jika terbelah memanjang separuh dan ditemukan hanya separuhnya saja, maka tidak dimandikan, tidak disolati, namun dikubur dalam rangka memuliakan. Jadi misalnya tidak ada kepalanya Pak ya, cuma separuh badannya saja memanjang ya. Jika ditemukan separuh jasad melintang tanpa kepala, maka dimandikan dan tidak disolati. Jadi kan prinsipnya itu ada kepalanya apa tidak begitu ya. Itu untuk jasad-jasad yang korban kecelakaan, atau hari ini mungkin banyak korban-korban mutilasi gitu ya, pembunuhan yang dipotong-potong, mengerikan sekali hari ini Bapak sekalian ya. Itu kalau ketemu tinggal sedikit-sedikit seperti itu ya, tadi patokannya masih ada kepala dan separuh jasad, maka dimandikan. Kalau sudah tidak ada kepalanya ya, misalnya cuma kaki, tangan ya, atau separuhnya tidak ada kepalanya,
itu menurut para ulama tadi tidak dimandikan, tidak disolatkan, cuma dikafani saja, tapi bungkus kemudian dikuburkan. Itu masalah memandikan. Monggo kalau ada yang mau bertanya, memandikan jenazah. Iya. 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 Meninggal. Ya. Kalau di pembahasan ada pertanyaan ibu-ibu, kalau ada seorang dalam kondisi suci, misalnya dia menunggu sholat Jumat, sudah mandi sunnah Jumat ya, berarti kan seperti mandi wajib, menunggu sholat, tidur, malah meninggal ya. Jawabannya, dulu kita pernah membahas sebab-sebab mandi wajib. Sebab-sebab mandi wajib. Di antaranya adalah mautul muslim, meninggalnya seorang muslim. Artinya baik dia meninggal dalam kondisi suci atau dalam kondisi berhadas kecil ataupun berhadas besar, tetap dimandikan. Jadi cuma mungkin lebih ringan ya, kalau mereka dia sudah mandi sudah bersih, lebih ringan dibanding yang meninggalnya dalam kondisi misalnya habis kerja ataupun kayak tadi kecelakaan kan, kotornya lebih ya. Tetapi kalau yang tadi sudah bersih-bersih mungkin lebih ringan memandikannya, tapi tetap dimandikan karena di pembahasan ini di awal dulu sebab-sebab mandi wajib diantaranya mautul muslim, wajib mandi tapi yang memandikan orang lain gitu ya. Dianya kan sudah nggak bisa mandi sendiri, wajib kifayah untuk orang lain gitu. Nonton dibagi, monggo yang lain. Kalau tidak ada kita lanjutkan sekilas tentang takfinul mayit. Sekarang adalah mengkafani mayit. Mengkafani mayit ini juga hukumnya fardu kifayah. Jadi untuk orang-orang yang hidup berkewajiban untuk mengkafaninya. Dari mana uangnya untuk beli kain kafan? Dari hartanya. Kalau dia punya harta berarti sebelum harta itu dibagi diambil untuk beli kain kafan. Bahkan wa yuqaddamu 'ala daini wal wasiyah. Bahkan kalau dia punya hutang, punya wasiat, dia punya harta, maka ditempil dulu untuk beli kain kafan. Untuk beli kain kafan dulu, baru sisanya untuk bayar hutang atau membayar wasiat. Kalau dia tidak punya harta, maka dari orang-orang yang wajib memberikan nafkah kepada dia ketika dia hidup. Ya, misalnya dari ataupun dari orang-orang yang dulu ketika hidup dia nafkahi, dari anaknya, dari keluarganya lah. Jadi kalau dia tidak meninggalkan harta, keluarganya yang memberikan. Kalau tidak ada, dari baitul mal. Kalau tidak ada, misalnya nggak punya harta, nggak punya keluarga, dari baitul mal. Kalau tidak ada, ya dari kaum muslimin lah. Silahkan begitu. Di sini juga dibahas Bapak Ibu sekalian, dibahas pendapatnya para ulama tentang kalau seorang wanita, seorang istri meninggal, apakah suami masih berkewajiban untuk memberinya kain kafan gitu ya. Ini dibahas ya. Kayak perkara remeh tetapi ini dibahas ya. Menurut Hanafi dan Syafi'i, seorang suami masih berkewajiban untuk memberikan kain kafan untuk istrinya karena statusnya ya masih istrinya. Sementara menurut Malikiyah dan Hanabilah itu tidak. Kalau yang mau ditulis, menurut Syafi'i dan Hanafi, seorang suami berkewajiban memberi kain kafan untuk istrinya. Sementara menurut Maliki dan Hambali tidak perlu atau tidak wajib. Karena li'anna zawja fi nafaqati zawjiha halal hayah wa mislaha badal mamat ya.
Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, seorang istri itu kan ketika masih hidup dinafkahi oleh suami. Demikian juga ketika sudah meninggal dunia. Sementara menurut Maliki dan Hambali, hubungan suami istri itu sudah terputus dengan meninggalnya si istri. Ini menurut Hanafi, menurut Maliki dan Hambali. Fasaratil mar'ah ajnabiyah, maka bagi suami istri yang sudah meninggal itu seperti wanita asing, bukan istrinya lagi. Lalu dari mana ininya, kain kafannya kalau dia tidak punya harta? Ya, dari orang yang berkewajiban memberinya nafkah. Itu dari anaknya atau dari saudaranya, begitu ya. Kalau tidak ada, dari Baitul Mal dan seterusnya tadi. Itu siapa yang berkewajiban memberi atau menyiapkan kain kafan ataupun kain mori. Ada orang-orang yang sudah menyiapkan kain kafannya sendiri, begitu. Ada. Kemudian paling sedikitnya kain kafan adalah 1 lembar. Kalau itu bisa menutup seluruhnya. Minimal Pak ya, ini paling sedikitnya. Paling banyaknya adalah 7. Paling banyaknya, paling sedikitnya 1 lembar. Jadi kalau ada kain enggak ada yang kain kafan banyak, cuma 1 tapi bisa menutupi, maka sudah cukup. Nah, kemudian nanti pembagiannya itu untuk laki-laki wal afdal lirrajuli salasatu aswab. Untuk laki-laki 3 helai. Kalau untuk perempuan 5 helai. Karena untuk perempuan nanti ditambah jilbab, kemudian gamis dan sarung. Berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau meninggal dunia, hadisnya riwayat dari Aisyah. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyah. Nabi dikafani dengan 3 kain kafan berwarna putih polos. Dari kain kafan itu dari daerah namanya Suhul ataupun Sahul, daerah Sahul di Yaman. Jadi kainnya kain berasal dari kain Yaman, 3 lembar. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada gamis, tidak ada sorban. Jadi langsung 3 kain itu. Ini Rasulullah menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak banyak. Kemudian hadisnya Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati aswabin. Nabi dikafankan dengan 3 baju. Qamisahu alladzi mata fihi. 1 adalah gamisnya, bajunya ketika beliau meninggal. Sebuah hullah itu kayak mantel dari Najran, wa hullah sauban, dan hullah dari sauban. Jadi ada 3 lapis. Ini ada 2 riwayat ya. Ada 2 riwayat. Wa amal mar'ah, adapun wanita, dalilnya bahwa harus dikafani dengan 5 helai adalah dari hadis Ummu Kulthum binti Rasulullah. Ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah memerintahkan agar dikafani dengan 5 lembar kain. Untuk apa saja? Yaitu untuk khimar,
bagian kepala, kemudian gamis bagian tengah, kemudian izar ataupun sarung ya. Jadi tambahannya tiga itu ya. Kemudian dua yang nanti menutup untuk seluruhnya. Jadi nanti kalau praktek mengkafani itu ada dua kain kafan yang lebar-lebar itu dibentangkannya menyilang Pak ya, enggak ditumpuk lurus begini tetapi menyilang begini, menyamping. Jadi agak dimiring-miringkan ya, sehingga nanti bisa ditutup begitu. Tapi kalau dua-duanya misalnya begini, ditumpuk begini, nanti misalnya yang pas badannya besar itu enggak ketutup semua ya. Jadi satu miring begini, satu miring begini, nanti yang tengah lurus ya, baru di situ nanti ada ini yang untuk gamisnya lurus, kemudian ada, kalau yang perempuan berarti ada khimar, ada sarung begitu. Itu 5 helai. Lebih dari itu mau sampai 7 juga boleh. Misalnya tadi yang ibu-ibu mau ditambahi sampai 7 juga boleh. Pernah ada praktek memandikan dan mengkafani Pak di sini? Ada timnya juga di sini? Belum ya. Berarti siapa yang bisa begitu kalau ada yang meninggal? Kemudian wayun dabur bayat fil kafan minat bid. Kain kafan disunahkan yang berwarna putih berdasarkan sabda Nabi, albisu min siyabikum albayat, pakailah baju-baju putih. Baik masih hidup ya ini ya. Fa inna min khairi siyabikum, karena itu sebaik-baik baju kalian, dan kafan dan wakafinu fiha mautakum, dan kafanilah kalian dengan warna putih ketika meninggal dunia. Jadi kain kafan itu sunnahnya adalah berwarna putih. Selesai kain kafan, singkat saja. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung ke sholat alal mayit. As-sholatu alal mayit, sholat ya. Sholat ini juga fardu kifayah hukumnya bagi yang hidup untuk mensolatkan mayit ya. Ada orang-orang yang tidak perlu disolatkan, yaitu orang yang mati syahid dunia dan akhirat ya. Kayak misalnya orang-orang yang sedang berjuang di Palestina sana ya, yang meninggal dunia karena membela agama Allah, itu disebut dengan mati syahid. Maka tidak perlu dikafani ya, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Itu orang yang meninggal syahid ya. Ketika mau nyolatkan mayit, ada seruannya as-sholatu alal mayit ya. Bagaimana kalau pada kasus jenazahnya lebih satu cara mensolatkannya ya. Yang afdal itu, yang paling utama mensolatkan jenazah kalau lebih dari satu ya satu-satu. Tetapi kalau jenazah itu lebih dari satu, bisa disolatkan secara bersamaan dengan cara dijejerkan begitu, dijejerkan ke arah kiblat atau membentang juga boleh ya, dalam kondisi darurat. Kemudian rukun sholat jenazah, saya awali dari mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu ada 7 rukunnya.
satu niat seperti sholat-sholat yang lainnya, kemudian 4 takbir. 4 takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Ibrahimiyah, takbir ketiga membaca doa untuk mayit, dan takbir keempat doa untuk umum, Pak ya, umum, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Setelah itu baru salam. Wassalamu marroh di sini. Salamnya cukup sekali. Ini menurut mazhab Syafi'i. Yang wajib ya, wa taslimu tsaniyah sunnah, dan yang sekekiri adalah sunnah. Kemudian berdiri, itu 7 menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ada juga yang lainnya cuma 5. Seperti ada juga yang ya ini 5 ya menurut mazhab Maliki. Niat takbir 4 kali, tidak ada Fatihahnya di sini. Doa untuk mayit di antara takbir 4 kali itu, kemudian salam. Bahkan menurut Imam Malik, wa yukrahu indahum qiraatul Fatihah fi shalah. Makruh hukumnya membaca surat Al-Fatihah dalam menyolati mayit ya. Ya sudah, satu aja lah yang kita pakai kan mazhab Syafi'i yang sudah masyhur ya. Jadi jarang dipraktekkan, kadang-kadang lupa begitu ya. Intinya berniat, kemudian berdiri menghadap kiblat ya. Takbir 4 kali. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Ibrahimiyah, kemudian takbir ketiga membaca doa untuk mayit, yang takbir keempat membaca doa umum, atau di sini disebutkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, juga tidak apa-apa. Kemudian berdirinya imam. Kalau laki-laki di mana, Pak? Ittafaqal madzhab ala anna al-imam yaqifu amama sadri rajul. Di sini disebutkan bahwa yang disepakati oleh para ulama bahwa imam itu berdiri di sodar. Sodar itu dadanya laki-laki. Sementara kalau menurut yang kemudian yang menjadi perselisihan pendapat, lakinna indal malikiyah amama mangkibail mar'ah, wa inda syafi'iyah amama azil unta muakhkharidiha, wa indal hanafiyah fi wasatil mar'ah. Kalau yang kita praktekkan biasanya laki-laki di kepala ya, yang perempuan adalah di wasat, di pusatnya. Nah kalau yang wanita di pusatnya atau di pusarnya, di pusar imam berdiri di pusar wanita, itu adalah pendapatnya Hambali ya. Ya sudah, yang seperti biasa saja yang kita praktekkan, bahwa kalau laki-laki berdiri di kepalanya, kalau yang perempuan di pusarnya. Bagaimana dengan yang masbuk? Masbuk itu dia mengikuti imam apa yang didapat, kemudian yang kurang disempurnakan. Nah, kalau mayitnya sudah diangkat ya, ditunggu dulu biar selesai gitu ya, kalau masih ada yang masbuk. Tapi biasanya umumnya kalau di sini sholat untuk mayit itu takbir itu baru dilakukan setelah semuanya ada ya. Jarang yang masbuk ya, jarang yang masbuk. Tapi kalaupun ada yang masbuk ya, kalau ada yang masbuk maka ia disempurnakan sendiri setelah imamnya selesai. Syarat-syarat sholatnya sama ya, wudu dan seterusnya sama. Waktunya
Menurut mazhab Syafi'i, kapanpun boleh di seluruh waktu. Karena li'annaha sholatu dzatas sabab, karena itu adalah sholat yang ada sebab. Sementara menurut jumhur ulama dilarang di tempat-tempat ataupun di waktu-waktu terlarang, yaitu di 5 waktu. Ketika matahari terbenam, ketika matahari tepat berada di atas kepala, setelah sholat subuh, dan setelah sholat asar. Yang paling dilarang adalah 3 yang pertama, yaitu ketika matahari terbit, matahari tenggelam, dan matahari tepat di atas kepala. Itu tidak boleh menyolatkan jenazah menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, kapanpun boleh. Karena apa? Dzatus sabab, karena itu adalah sholat yang ada sebab. Ini sudah kita bahas di pembahasan waktu-waktu sholat terlarang. Monggo kalau ada yang ditanyakan bab sholat jenazah. Nggak ada ya Pak? Kemudian, bolehkah mensolati jenazah misalnya bagi yang terlambat di atas kuburannya ya? Boleh betul Pak? Boleh ya, di kuburan, tapi jangan sering-sering ya. Artinya dulu Rasulullah pernah mensolati seorang wanita yang biasa menyapu halaman masjid. Kemudian ketika Rasulullah pergi ya, pulang ke rumah, orangnya sudah tidak ada. Kemudian Rasul bertanya kuburannya mana, beliau sholat di atas kuburnya. Ada yang berpendapat itu selama masa takziah saja, 3 hari. Berarti kalau sudah lebih dari itu tidak usah. Nanti kalau nggak dibatasi waktunya, terus-terusan sholat di atas kuburannya. Jadi itu bagi yang belum mensolatkan saja. Dan pada asalnya kan kalau sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, sebetulnya sudah gugur kewajiban kita. Jadi kita cukup mendoakan saja, itu pun sudah cukup. Bolehkah berulang-ulang menyolatkan jenazah? Boleh. Jadi kayak misalnya di rumah duka itu Mbak Nyumili yang datang nyolatkan itu boleh. Kemudian yang terakhir adalah dikuburkan ataupun dimakamkan. Cara memakamkan jenazah itu ada 2, membuat lubangnya. Satu dengan asyak. Asyak itu adalah lubang di tengah. Jadi bukan di samping. Asyak itu artinya membelah di tengah. Kemudian ada lahat. Lahat itu adalah yang mepet ke dinding. Itu kayak lahat ya. Kalau di Solo kayaknya banyaknya pakai syak yang di tengah gitu Pak ya. Yang di tengah. Jadi mungkin karena kontur tanahnya yang bukan tanah padas ya. Kalau tanah padas kan bisa pakai lahat di sampingnya. Jadi nanti ketika menutup itu si mayit itu nggak langsung diuruk pakai tanah begitu ya. Tapi kalau syak itu memang atasnya harus dikasih papan, diuruk langsung begitu. Sama dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Baik dengan syak yang dibelah di tengah ataupun dengan lahat ya. Kalau di daerah-daerah pegunungan yang di sana tanahnya itu keras, ya mereka sukanya pakai lahat ya, karena nanti enak, tinggal dimiring-miringkan papannya itu tinggal ngurutnya, nggak khawatir tembus atau apa gitu. Jadi ada 2 cara bikin liang kubur, ada pakai syak yaitu yang di tengah, ada juga dengan lahat. Kemudian kita selesaikan aja secara cepat. Sunnah-sunnahnya adalah disegerakan untuk diurusi, kemudian dimakamkan.
disegerakan, jangan ditunda-tunda ya, karena dikhawatirkan nanti ada perubahan pada tubuhnya ya, busuk ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ihtiramul kubur, memuliakan kuburan. Maksud memuliakan, menghormati ya, bukan memuliakan dalam rangka yang lainnya. Yang ini yang sering kita dapati di masyarakat. Yukrahul julus alal qabri wal masyi alaihi. Makruh hukumnya duduk-duduk di atas kuburan. Wal masyi alaihi, dan berjalan di atasnya, dilangkai dan seterusnya. Wan naum, tidur-tiduran di situ, atau qadul hajat ataupun buang hajat di situ. Sabda Nabi, la tajlisu al kubur wa la tusallu an ilaiha. Janganlah duduk di atas kubur dan jangan sholat menghadapnya. Selesai Bapak Ibu sekalian tentang mengurusi jenazah. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau nggak ada berarti sudah. Jadi, ya. Bagi yang Islamnya KTP disolatkan tidak. Tapi dia ngaku Muslim Pak ya? Ya, Islam ya. Menurut para ulama, untuk para tokoh-tokoh baiknya tidak menyolatkan kiainya ya. Nanti biar disolatkan oleh keluarganya. Ya tetap diurusi Pak, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan oleh keluarganya saja, oleh masyarakat biasa. Tapi untuk para tokoh tidak boleh, maksudnya dianjurkan untuk tidak mensolatkan ya, itu kiainya atau ustadznya atau imam masjidnya, sebagai pelajaran bagi yang lain dulu. Kalau ngaku Islam tapi tidak sholat, Pak Yai tidak mau menyolatkan gitu. Untuk pelajaran bagi yang lain. Bahkan ada yang tidak boleh disolati. Ini yang siapa yang nggak boleh disolati? Orang yang kerjaannya adalah kutta'ut-thariq, begal itu, walaupun dia ngaku Muslim ya, di sini dia tidak boleh disolatkan. Jika dia, tapi ini kalau meninggalnya karena dihukum akibat dia membegal. Kalau dalam hukum Islam itu nanti, dalam hukum Islam itu pembegal itu hukumannya adalah juga dibunuh, hukuman mati. Jadi tukang-tukang begal itu kalau ada di negara Islam itu, hukuman bagi dia adalah hukuman mati. Bahkan lebih dari itu ya. Dalam Al-Quran itu, innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilafin aw yunfauna minal ardh. Jadi hukumannya bagi para begal itu ngeri Pak, disalib, dipotong tangannya silang, kemudian baru dibunuh. Nah ini orang yang seperti ini dibunuhnya karena hukuman had itu tidak boleh disolatkan menurut pendapatnya ini. Wala tajibu, tidak wajib ya, maksudnya tidak wajib. Tapi kalau ada yang mau menyolatkan boleh, karena di sini tidak wajib kifayah. Jadi tapi ada yang mau menyolatkan boleh. Itu Pak ya. Jadi justru ada yang di sini disebutkan tidak wajib disolatkan. Kalau yang Islam KTP itu ya, monggo keluarganya mau menyolatkan ya nggak apa-apa. Karena sholat itu kan doa. Kita mendoakan untuk dia. Barangkali dengan doa itu Allah memberikan ampunan, meringankan siksanya lah minimal ya.
Cukup? Oh, pahala bagi orang yang bertakziah, bagi orang yang ikut mensolatkan mendapatkan pahala 1 qiraat. Kalau yang sampai menguburkan maka dia mendapatkan 2 qiraat. Apa itu qiraat? Qiraat itu seperti sebuah gunung yang besar, ya. Jadi pahalanya besar sekali. Pahala orang yang takziah, ya. Jadi ikut mensolatkan kemudian ikut memakamkan. Sampun? Ibu-ibu nggak ada yang bertanya? Nggak ada, alhamdulillah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.